Rahmani salihun mutarjimun. Adapun kitab Faidur Rahman salihun Mbah Soleh Darat, Masya Allah simbahipun Wan Hasan niki, salihun mutarjimun Mbah Soleh Darat lah yang menerjemahkan lil Kartini untuk Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Fadilatul Ustad Kiai Haji Sayyid Hasan bin Aqil Ba'abud beserta keluarga besarnya, untuk menyingkat mawon iki. Wonten kakakipun beliau dan keluarga besar, anak, mantu, serta termasuk guru-guru yang sama-sama kita muliakan, para masyayikh, kiai-kiai yang hadir dari Purworejo dan sekitarnya, wabil khusus Ketua PCNU Purworejo, Ketua GP Ansor Purworejo, dan juga pejabat sipil TNI Polri, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek. Insya Allah semua yang hadir, para wali santri, para tamu dan santri-santri Pondok Pesantren Al-Iman, semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya dapat silaturahim sowan ten Pondok Pesantren Al-Iman dalam acara haul yang ke-39 sekaligus hataman tafsir Jalalain yang tadi sudah beliau ceritakan sejarah pondok ini dan juga kenapa diadakan acara hataman tafsir. Walaupun di sini ada sekolah formal. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tadi juga kita mendengar bahwa sanad ulama Nusantara yang di Jawa itu ternyata dari Al-Iman mriki. Mbah Alim, salah satunya Mbah Soleh Darat, juga Pangeran Diponegoro. Maka tadi dalam mukaddimah saya katakan di antara orang yang diberi kemuliaan Allah itu satu, man yufaqihu fiddin, orang yang ditakdirkan ngerti agama. Ngerti agama niku nggih salah satunipun ya sebab ngaos, salah satunipun sebab mondok. Lho kok jadi Jawa saya ini. Alhamdulillah abdi teh tiasa Jawa, lamun ten Jawa, lamun ten Sunda abdi Sunda. Alhamdulillah. Nah, kedua tadi dalam mukaddimah saya katakan bahwa salah satu juga yang Allah berikan kemuliaan adalah selain dikasih faham agama, orang yang faham agamanya lewat sanad yang jelas. Nah, sanad keilmuan Pondok Bulus ini santrinya baik yang sekarang dari zaman dulu niku jelas.
Kalau Pangeran Diponegoro itu saya punya catatan yang ditulis oleh Husein Jayadiningrat, penulis sejarah terkemuka. Niku pada zaman itu sudah ngaji kitab-kitab fikih besar seperti kitab Tuhfatul Muhtaj. Niku Pangeran Diponegoro. Apalagi kitab Fathul Qorib yang kecil. Termasuk tadi disebutkan Mbah Soleh Darat yang dikenal dengan gelar Ghazaliyu Jawa, Imam Ghazalinya tanah Jawa. Sebab Syekh Soleh Darat itu Bapak Ibu gurunya Syekh Mahfud Termas. Dalam kitab Al-Iqdul Farid yang ditulis oleh Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani menjelaskan bagaimana proses ngajinya Syekh Mahfud Termas. Termasuk Syekh Mahfud Termas juga menjelaskan sanad keilmuannya kepada Syekh Soleh Darat dalam kitabnya Kifayatul Mustafid lima ala minal asanid. Ikut kitab sanad yang ditulis Syekh Mahfud Termas. Alhamdulillah saya dikasih guru saya sanad ini dari Mbah Muhammadun Pondoan. Mbah Muhammadun santrinya Mbah Amir Pekalongan, tapi asalnya dari Cirebon. Mbah Amir niku katib sekretarisnya Syekh Mahfud Termas yang menulis kitab Mauhibatudzil Fadl. Syekh Mahfud Termas niku dari Termas itu sebelum berangkat ke Arab ngaji sama Mbah Buyut saya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Futuhatul Makkiyah, kitabnya Imam Ibnul Arabi. Nikumpun hatam kitab Hikam dengan Mbah Soleh Darat 2 kali. Masya Allah, kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandar itu diceritakan dalam kitab Kifayatul Mustafid. Pun hatam kitab Bidayatul Hidayah, apalagi Hikam niku pun hatam 2 kali. Nah, ternyata Masya Allah Mbah Soleh Darat dari sini mondoknya, termasuk istri beliau jeddahnya, neneknya guru kita Sayyid Wan Hasan Ba'akil. Masya Allah. Pun leres dengan menitipkan anak mondok di sini sudah benar. Mbah Soleh Darat itu saya puji dalam satu bait syair di kitab yang saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Saya menulis tentang Mbah Buyut saya, manakibnya. Nah, saya sebut Syekh Soleh Darat itu kan lahir tahun 1820. Ketemu sama Mbah Buyut saya di Mekah dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir tahun 1813 saat Kesultanan Banten runtuh oleh Prancis. Dendeles nih loh. Napa jenderal siapa? Dendeles. Tapi kemudian Prancisnya pergi, dikasihkan Belanda. Kesultanan Banten runtuh persis tahun 1813. Lahirlah Syekh Nawawi. Di situ saya katakan seakan-akan Allah ingin menggantikan runtuhnya Kesultanan Banten dengan lahirnya Kesultanan Ilmu Pengetahuan. Saya sebutkan dalam kitab saya. Faka'anna Allah Ta'ala abdala sultanata Banten bisultanati ilmin biwiladati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi Mbah Soleh Darat berarti kan masih mbah jenengan Nabi. Niku kepanggih Syekh Nawawi. Saya menyebut Syekh Soleh Darat ini temen tapi murid. Temennya Syekh Nawawi wong beda 7 tahun. 1813 Syekh Soleh Darat berapa tadi? 18 20 nih supaya jenengan ngaji sanad nih. 1820 beda 7 tahun. Tapi memang alim Syekh Soleh Darat.
Beliau menulis memang rata-rata dalam bahasa Jawa, salah satunya Majmu' Syariah Al-Kafiyah lil Awam, salah satunya. Dulu zaman saya kecil saya dengerin mbah-mbah itu di kampung ngaji nopo mbah, ngaos nopo mbah, Majmu' Jawan. Majmu' Jawan. Nah, dalam kitab Majmu' Jawan itu termasuk di situ nanti ada penjelasan ilmu katuragan. Ilmu katuragan itu ilmu Pak Camat, membaca orang dari wajah. Wong iki jujur, wong iki potongane cerewet, itu ketahuan. Ya. Lamun ana wong wadon lambene ambak, berarti anune ambak. Niku wonten niku. Masya Allah. Niku Mbah Saleh Darat. Tapi ini Mbah Saleh Darat seperti ini bukan orang yang pertama, sebab dulu Imam Syafi'i pun ngaos ilmu tentang ini. Ilmu firasah namanya. Saya menulis kitab itu kitab saya yang kedua. Saya beri nama kitab saya Diqqatul Qannas fi Fahmi Kalamil Imam Syafi'i annal ahkama la tu'khadhu illa min nas au hamlin 'alan nas. Nah, niki kula ceritakan bagaimana Imam Syafi'i ini luar biasa, belajar tentang sifat orang cukup melihat wajahnya. Iki tahu ini pengantin anyar, iku Imam Syafi'i pirsa niku. Wong tesih ngaos ten Mesir. Imam Syafi'i. Ngaos ten masjid Mesir. Tiba-tiba ada bapak-bapak niku muter ten masjid. Melihat orang yang sedang tidur. Diperhatikan terus, geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Rabi', Imam Al-Muradi, diundang, "Bi Rabi', kandhanono wong kuwi." Kandhanono wong kuwi nek budak orang itu yang kulitnya hitam sekarang sedang dipenjara. Kasih tahu bapak itu yang budaknya kulitnya hitam, yang matanya sebelah kanan itu cacat, sedang dipenjara. Diparani kali santri nih Imam Syafi'i. Pak, jenengan sanjangi guru kawula, budak jenengan yang lari kabur sekarang di kantor polisi, di polsek. Polsek nomor namanya nih? Gebang. Pak Kapolsek. Budak jenengan yang kulitnya hitam, yang matanya cacat sebelah kanan sakniki ten polsek. Guru Anda bilang begitu? Iya. Ajib. Diparani Imam Syafi'i. Antal ladzi qulta kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Panjenengan yang matur katanya budak saya yang kulitnya hitam, yang matanya sebelah kanan itu cacat, sekarang di penjara. Ayo Anda. Ya, saya yang bilang. Min aina anta ta'rifu? Dari mana panjenengan pirsa kok tahu budak saya yang kabur kulitnya hitam, matanya sebelah kanan niku cacat, kok sekarang di polsek? Pertama, kata Imam Syafi'i, saya tadi ngaji, saya perhatikan jenengan ngalor ngidul nganan ngiri gitu. Lalu yang Anda lihat itu orang tidur di masjid semua yang kulit hitam. Dari situ saya tahu bahwa Anda kehilangan budak kulit hitam. Anda tidak melihat yang budak kulit putih. Kedua, dari mana kalau Anda tanya, saya tahu bahwa matanya sebelah kanan yang sakit, sebab yang cacat. Sebab sejak tadi saya perhatikan yang Anda lihat itu mata sebelah kanan. Tidak pernah Anda melihat mata sebelah kiri. Masya Allah. Baik, sekarang ini yang ketiga. Dari mana panjenengan tahu kalau budak saya sekarang di kantor polsek Gebang? Begini,
Inni atadzakkaru hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengingat hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi matur, kata Kanjeng Nabi, al-abid idza syabi'u zanu. Budak itu kalau kenyang biasanya penyakitnya suka zina. Wa idza ja'u saraku, tapi kalau lapar biasanya nyolong. Sudah berapa hari budak mulari? Sudah lebih dari sekian hari. Pasti dia sudah kelaparan. Jangan-jangan ngambil makanan orang. Wis dicekel polisi ning kantor polsek Debang. Diparani asli ketemu di kantor polsek. Lah ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu katuragan, Pak. Ilmu membaca wajah orang. Polisi nggak gadah nih. Polisi itu bisa membaca, Pak. Kalau ada orang pas pemeriksaan di jalan naik motor ngumpet di belakang truk, naik motor ketoro, nggak punya apa namanya SIM. Nah, itu namanya ilmu katuragan itu. Paham apa mboten? Ini kalau orang yang punya ilmu katuragan bisa terlihat Bib. Ini Pak Camat atau bapak-bapak ini yang wajahnya wajah apa ya istilahnya itu tertekan gitu, Pak. Wajah-wajah tertekan karena pengen kawin lagi nggak keturutan. Atau wajah-wajah tertekan karena istrinya galak gitu. Nah, Mbah Soleh Darat itu nulis kitab di katuragan itu. Jadi kalau kita cerita tentang ini top lah ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i itu top. Ya. Tapi salah satu magnum opus, kalau bahasa sekarang niku magnum opus, kitab terbesarnya Mbah Soleh Darat itu yang terkenal adalah kitab Hidayatur Rahman atau Faidur Rahman, kitab tafsir yang menjelaskan tafsir Jalalain awalnya atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Maka kula matur wonten kitab kula niku dalam satu bait dari Bahar Rojas, Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil Kartini muathirun munsajimun. Ono Kartini ini barang nih, Pak. Ini di kitab Alfiyah enggak ada nadom ini. Bait ini enggak ada, sama luru ra ono nang Alfiyah. Faidur Rahmani salihun mutarjimun. Adapun kitab Faidur Rahman salihun Mbah Soleh Darat, Masya Allah simbahipun Wan Hasan niki, salihun mutarjimun Mbah Soleh Darat lah yang menerjemahkan lil Kartini untuk Raden Ajeng Kartini. Yang terserah kula sing damel kula niki baite. Ben warga lokal masuk ya enggak, mendunia gitu loh. Lil Kartini, yang itu kitab dibuat atas request. Request ini kalau Mbah pesanan, berarti yang mereka nggih modern loh Mbah. Saya pakai bahasa Inggris nggak paham. Lebih kota Purworejo Pak Camat nggak bang. Kemarin saya soalnya di Batur Banjarnegara Bansere niku bahasa Inggrisnya rada keliru. Saya pas pengajian, waktu pengajian bubar, saya lihat, kok yang hadir banyak. Oh iya Pak Kiai, kata Banser. Selain yang hadir langsung di depan panggung panjenengan, ada yang di dalam masjid pakai layar lebar, sebagian besar justru melihat pengajian lewat lift. Lift. Kalau mikir kok ngaos kok di lift itu. Oh, live streaming. Banser nek ngomong kok lift gitu. Banser Purworejo mboten nah Pak Ansor. Live streaming. Kitab Faidur Rahman ini adalah kitab yang di-request, yang dipesan oleh siapa? Raden Ajeng Kartini. Maka Mbah Soleh Darat ini adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh bagi Raden Ajeng Kartini. Saya sebut lil Kartini mu'athirun munsajimun. Mbah Soleh Darat berpengaruh, mu'athir, ay dzu ta'thir, walahu ta'thirun kabir, memiliki pengaruh yang hebat pada Raden Ajeng Kartini. Saya baca niku, Raden Ajeng Kartini nulis serat
sama temennya Mr. Stella di Belanda. Ayo wong aku ngaji kok ora diterjemahno ngaji tafsir. Kata Raden Ajeng Kartini, jangan-jangan guruku ya ora paham barang iku tafsir iku, ngerti waca tok Quran. Bagaimana? Untung saya ketemu Kiai Soleh Darat, penjelasan tafsirnya luar biasa. Akhirnya ketika saya ngaji Fatihah, saya matur kata Raden Ajeng Kartini sama Mbah Soleh Darat bahwa Mbah, kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, pasti orang Jawa akan paham tentang pesan-pesan yang ada dalam kitab tafsir Jalalain. Kalau penting niki, alhamdulillah saya dengarkan sambutan beliau niku bahan kula niku Mbah Yai. Kula niku jenengan sambutan, bahan saya nih ketemu, berarti aku tak cerita Mbah Soleh Darat. Masya Allah niki. Purun niki panjenengan mendengarkan niki. Cerita-cerita yang jarang-jarang, purun. Nggih, cerita yang jarang-jarang. Jadi Mbah Soleh Darat lalu menulis itu, tafsir itu. Walaupun awalnya tafsir Jalalain, tapi kemudian beliau tambahkan dari beberapa tafsir penjelasannya. Dan itu top. Sayangnya satu, kula mboten begitu paham bahasa Jawanya Mbah Soleh Darat, karena banyak bahasa Jawanya menggunakan bahasa Jawa halus, sementara saya Jawanya Jawa kasar. Makanya panjenengan harus baca. Kula gak ada kitab, tapi mboten pados paham Mbah Yai. Wong kemarin malam saya pengausan di Melangi nggih. Melangi. Itu putune Mbah Nuriman. Pondok Salafiyah. Pas acara ngaten niki, kula niku bahasa Jawa niku sambil belajar, bahasa Sunda ya terus belajar, bahasa Sasak NTB saya belajar, bahasa Madura saya belajar, saya dengarkan, bahasa Banjar saya dengarkan. Kula neten Banjar pengausan ulun itu kula. Kalau ten Banjarmasin Kalimantan niku kalau panjenengan pian. Sedanten seberantaan. Sayah niku uyuk. Sayah kesel. Dan kemarin malam saya di sana, MC-nya matur, adicara sak lanjutipun inggih menika acara adicara sumene. Sumene itu apa Kiai? Sumene ku istirahat, Masya Allah. Leres nggih? Temriki nggih sumene. Wah, saya zaman ngaji di Pantura ndak pernah dengar bahasa sumene, Mbak. Nah, itu. Nah, bahasa kitabnya Mbah Soleh Darat itu halus-halus ngoten iki. Tapi itu kalau yang ngerti bahasa Jawa dalam sekali. Sebab Mbah Soleh Darat tadi dikenal sebagai Ghazaliyu Jawa. Maka tafsirnya itu bercorak tafsir tasawuf. Karena bacaannya Mbah Soleh Darat itu kan kitab-kitab ageng tuh. Seperti Futuhatul Makkiyah, seperti kitab-kitab niku wau hikam, luar biasa Mbah Soleh Darat itu. Lah, niki penting bahwa kita ngaji bersanad dengan sanad yang jelas, guru yang jelas, yang menjelaskan agama dengan jelas, yang nyambung fahamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku penting Bapak Ibu. Sebab riyen guru kawula, guru saya Mbah Sahal Mahfud. Alhamdulillah kula ngaos kali Mbah Sahal Mahfud sampai aliyah mawon. Umur saya 18,5 tamat aliyah, pas kula tamat, pas abah kula sedo. Jadi saya pulang ke rumah. Tapi kula nggih cekap alhamdulillah. Ternyata ilmu itu kalau ditenani nggih lumayan ya. Lumayan bahasa Arabe nayamul. Bahasa Arabe ngalam arek ngalam, arek Malang. Nah, nayamul. Kenapa? Karena dulu Mbah Sahal itu mirip Sayyid Wan Akil, sama santrinya ngomong Arab. Kali kula nggih ngomong Arab Mbah Sahal niku. Kelas 3 aliyah niku ten pondok niku santri itu diajak bahasa Arab oleh Mbah Sahal. Begitu beliau menjelaskan pelajaran, ya abna'i ya auladi indakum muskilah,
punya pertanyaan muskil napa mboten, ayo tanya. Santri dilatih ngomong Arab niku. Jadi niku senior kawula niku nggih wonten dikon ngomong Arab sesama temennya di atas panggung niku di kelas, maksud saya di kelas. Dilatih niku nggih wonten yang ndablek nggih wonten Mbah Yai. Yang ndablek begitu maju berdua suruh diskusi bahasa Arab di depan Mbah Sahal. Kata santri senior kakak kelas saya niku, "Ya Mu'ad, man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Wa man nabiyuka?" "Muhammad nabiyyih." Wah, lah kok talqin. Niku saat ini santri yang seperti ini sudah jadi kiai besar. Namanya Kiai Mu'ad Thohir. Putunipun Mbah Baidawi Lasem. Guru kawula niku. Lho ternyata nggih santri ini rada mbeler-mbeler dadi kiai itu ada sanatnya. Ada sanatnya. Niku bahasa hal niku. Nah, makanya saya bahasa Arabnya nggih kula nayamul lah kedik-kedik. Nayamul. Nah, saudara-saudara lumayan bahasa Arab saya ya, termasuk nulis kitab niku kula lagi belajarnya dari bahasa Arab. Oh, kalau nulis kitab begini bahasa Arab. Nggih. Saudara-saudara bahasa Al matur ngaten niki. Pakai bahasa Arab. Waktu kami kelas 3 aliyah. Niki bahasa Arab apa terjemah mawon, Bu? Bu, pakai bahasa Arab apa terjemahnya saja? Terjemahnya saja ya. Wes matenge mawon lah. Kata Mbah Sahal, kalau kamu nanti pergi ke sana kemari melihat orang ilmunya hebat, ojo gawok, jangan cepat kagum, timbanglah dengan perilakunya, timbanglah dengan sanad keilmuannya. Oh. Jadi pinter itu jangan sekedar buat ukuran. Pertama lihatlah dengan perilaku, apakah antara ilmu dengan perilakunya sama atau antara ilmu yang disampaikan dengan perilakunya tidak sama. Kalau antara ilmu dan perilakunya tidak sama, berarti ilmunya, levelnya ilmu omon-omon. Paham? Apa? Omon-omon berarti rapodo nih. Kedua sanatnya, li'anna hunaka, karena di sana kata Mbah Sahal, man ya'taqiduna annal islama ilman la dinan. Nanti kau akan melihat, menemukan orang yang menganggap Islam itu sebagai ilmu pengetahuan, bukan agama. Kalau ilmu pengetahuannya Islam itu hanya dipelajari, tidak diamalkan. Orang usah kaget. Orang yang pernah sekurun dengan Mbah Soleh Darat, dengan Syekh Nawawi, itu dulu orang Belanda ada dua. Satu namanya Snoek Hogroenje, dua namanya Van der Plas. Van der Plas itu pointer sekali tafsirnya. Snoek Hogroenje doktornya dari Leiden, dokter aslinya pakai shot. Nah kalau saya kan dokter honor kaos nih. Ngono kok disebat-sebut. Kalau niku izin ini dokter honor kaos. Ini dokter sekolah tenanan dokter honor kaos. Ya tapi yang menghormati, yang memberilah UIN Sunan Ampel, lumayan di bidang sastra Arab. Katanya sekarang yang ngerti ilmu arut sudah semakin sedikit. Nanti kalau yang sinau ilmu arut itu sedikit nih. Dua yang susah nusa niki, ilmu arut dan ilmu urut. Pun Snoek Hogroenje dokter asli dari Leiden. Van der Plas sama pinter niku. Saya membaca kitabnya Snoek Hogroenje top banget. Nisbate tiang London niku bahasa Arabe santri aliman boleh diadu.
Loh tenan, aku ngene iki sengaja supaya sampean terpacu. Ini kalau dalam bahasa Arab saya beri tasji namanya. Tasji itu motivasi. Jangan cepat puas, walaupun hatam tafsir Jalalain, saya sudah hatam Alfiyah, tekan di bahasa Arabmu. Kowe iso ngarang kitab ora? Kalau baru bisa ngomong Arab muhadasah sing man rabbuka, ngono kok bangga, tangeh jauh. Apalagi kalau bahasa Arabnya masih bahasa Arab salah paham, ngomongnya salah, untungnya sing dungokno paham. Itu kan namanya bahasa Arab salah paham Pak Camat. Umumnya yang Indonesia tindak umroh niki, mangke ada umroh bareng guru kita Wan Hasan, ini pun ada selebarannya. Itu begitu keluar dari masjid ditawani kudungan, tawani peci, tawani sorban, haji Siti Rahmah, khamsa real, dilihat tangannya, 5, mau nawar 2 real bingung, untung ingat sholat subuh, wan rok'ata ini, maksudnya riala ini jadi rok'ata ini, mumet kopo bahasa Arab riala ini 2 real kopo, rok'ata ini wan. Yang dagang paham, dilihat wajahnya, wajah-wajah Purworejo, wajah-wajah Bruno, ada orang Bruno di sini, wajah-wajah butuh, nggih. Kata yang dagang, la, salah rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar. Minta 2 dikasih 3, 2. Lah, Senok Hogronya Van der Plas top, nulis kitab bahasa Arab 2 jilid besar, judulnya Safahat min Tarikh Makkah. Saya baca ini kitabnya, masya Allah, baligh. Lah, tapi melihat orang seperti Senok Hogronya Van der Plas, nanti kalau Anda pergi ke Perancis, ke Jerman, menemukan orang banyak seperti ini. Ada orang Jerman perempuan namanya Annemarie Schimmel, niku kitab Ihya apal. Yang mereka niku totalitas kalau belajar Islam, tapi sayangnya Islam dianggap hanya sekedar pengetahuan. Ya'taqiduna annal islama ilman la dinan. Saya dapat ini dari Mbah Sal. Kulo kelas 3 aliyah niku. Kowe aja gawok engko ya. Kalau terjemahno bahasa Jawa, jangan heran kalau nanti kau lihat ada orang bicara hebat tentang Islam. Sayangnya mereka tidak dapat hidayah. Mereka hanya menjadikan Islam sebagai ilmu pengetahuan, bukan agama. Karena bukan agama, tidak dipakai. Ya ora sembayang, ora poso, tapi diskusi hebat. Annemarie Schimmel hebat, Jerman. Alois Springer, Nimsawi niku Austria. Nah, Jerman itu cara Arab Almani. Nah, niku bahasa Arab. Kalau Austria Nimsawi. Alois Springer tinggalnya di Kalkuta, India. Top niku pinter banget. Winsing yang menulis cari hadis, ya Allah lupa. Napa Gus? Untuk melihat kamus hadis. Itu orang-orang sana semua hebat-hebat. Sayangnya tadi mereka menjadikan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Lah, maka kata guru saya, kagumlah kau pada ulama-ulama yang betul-betul menjadikan Islam sebagai agama yang belajarnya jelas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belajar tafsir, 1, lihat apa kitab tafsirnya. 2, lihat cetakan mana katanya. 3, lihat siapa yang memberi syarah. 4, siapa yang mengajarkan padamu. Wah, nggak sederhana ini Pak. Ngaji sekarang itu, kalau ngaji tafsir Jalalain, yang menjelaskan siapa? Sebab kalau yang ngajar itu sanadnya nggak jelas, kowe khataman tafsir Jalalain karo sapa?
kali Mbah Yai Wan Hasan Pak Abud sip, nah iku jelas itu, sanate jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah dhisik Rais Suriah PCNU, sekarang Mustasyar PCNU. Alhamdulillah, tolong tetap Mustasyar ya, jangan sampai rubah lagi Mukhtasar PBNU. Fungsine diringkes iku nek Mukhtasar. Nek Mustasyar dimintai pendapat gitu. Yeah. Nah, itu sanadnya jelas karena nanti ketika menjelaskan tafsirnya jelas. Alama qalahu al-Imam al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin as-Suyuti. Apa yang dikehendaki diucapkan oleh Imam Mahalli dan Imam Suyuti itu persis disampaikan oleh beliau karena sanadnya jelas. Ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, contohnya yadullahi fauqa aidihim, niki contoh mawon. Karena beliau ini madhabnya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, pasti ditakwil yadullahi tidak diartikan tangan, tapi diartikan kekuasaannya Allah. Nah, itu penting Pak, siapa guru. Makanya Imam Muslim, warawa Muslimun an Muhammad ibn Sirin, Imam Muslim rawa fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an Muhammad ibn Sirin, dari seorang yang bernama Muhammad bin Sirin, ini seorang tabi'in. Ya. Muhammad bin Sirin mengatakan al-ilmu dinun. Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, oleh karenanya Anda kalau mau belajar agama, lihat dari siapa kau belajarnya. Sebab kualitas agamamu akan terlihat, seperti apa pahammu akan terlihat, ekstrim kanan, apa ekstrim kiri, apa tawassut moderat tengah-tengah, ala manahajahu ulama'u ahlis sunnah wal jamaah, mengikuti ulama ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah sing bangsa NU. Loh, ada Pak orang belajar tafsir, wah itu langsung jadi lain Pak. Ngelihat Pak Camat, ngelihat Pak Kapolsek, ngelihat Pak Dan Ramil, langsung marah benci. Tohut ini Pak, langsung tohut. Kenapa? Karena ternyata belajar tafsirnya bukan tafsir Jalalain, tapi tafsirnya yang dibaca tafsir jalan lain. Bukan Jalalain tapi jalan lain. Sayyid Qutb tafsirnya fi dhilalil Quran, yang kalau sudah membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humudz zalimun, barang siapa orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah, dia kafir. Pak polisi begitu bicara hukum yang dibaca KUHP, polisi kafir, togut halal darahnya. Makanya terjadi ada orang yang pikirannya tuh dirusak karena salah guru, salah nyari sanad. Polisi lagi Jumatan di Cirebon, nggih Pak polisi nggih. Lagi Jumatan di Cirebon, Allahu Akbar, bom bunuh diri, bos. Karena dia didoktrin polisi niku togut, tentara togut, camat togut. Cuman waktu itu yang apes polisi. Korbannya saya lupa berapa nih. Semacam ini kalau di Mesir banyak. Ini yang alumni Mesir, mantu beliau ini. Saya pernah ke Sinai Utara. Saya ketemu Mufti Sabiq Mufti Al-Asbaq, yakni Syekh Ibrahim Allam ya, Syekh Ibrahim Allam itu mufti yang terdahulu bukan yang terbaru. Habis itu saya ke Sinai. Ten Sinai niku nggih wonten yang ngaji tafsirnya model niku. Kalau pemerintah beda paham langsung halal darahnya. Wong orang lagi Jumatan, Wan.
Di Mesir itu, di Sinai Utara dilempar bom molotov. Melemparnya sampai pakai takbir, Allahu Akbar. Wes bubar, ibarat pengawasan kados niki dilempar bom molotov, bubar semua. Begitu bubar ditembak itu Jumatan. Dor 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 dor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meninggal 200. Ya Allah, yang meninggal Islam, Pak. Syahadat. Sing nembak yo Islam. Syahadat, kok iso ngene iki? Lah inilah karena ngajinya bukan tafsir Jalalain tapi tafsir jalan lain. Sanadnya enggak jelas, itu bahaya. Lah, untungnya kita ya Allah di Indonesia ketemu pondok-pondok NU, Pak. Nih, Bulus ini pondok NU. Tadi pagi saya turun dari pesawat sebelum ketempuran satu baris sama Pak Basuki, menteri yang terkenal dulu, menteri yang sederhana bersahaja. Pak siapa? Basuki yang handphonenya jadul, Hadi Mulyono. Masya Allah, niku menteri loh Pak Camat. Kepanggih kula langsung cium tangan. Terus, buatan yai, badhe temput yai. Mau pondok-pondok NU, Masya Allah. Niku menteri, dan nek camat nggak cium tangan kan kebangetan nih Pak. Ya Allah, kalau sering kepanggih niku menteri kados niki, termasuk Kapolda sekarang jadi gubernur itu Pak Lutfi panggih kula pas teng Semarang, punya Nyai Nusantara kumpul, kemudian saya mewakili PBNU, Pak Lutfi niku cium tangan kali, duduk samping saya, samping Gus Yasin waktu itu masih Wagub yang dulu, semua, loh Pak Kapolda, kula santri ya, cuman lakoni dari Kapolda. Kulo pondok meriki dulu, mondok di sini, lalu kuliah IAIN Sunan Ampel, nanti nggih? Dulu masih dokter Andes, bukan SAG, sarjana alam gaib, bukan. Ya, dokter Andes. Ya Allah, lah kalau Kapoldanya cium tangan kayak gini, kalau Kapolseknya enggak cium tangan kan bangetan nih Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Setengah bulan kurang, persis saya ngisi di Mabesat Angkatan Darat Isra Mi'raj bintang 4 nih jenderalnya namanya Maruli Simanjuntak, mantune Pak Luhut nih jenderal bintang 3 lengkap. Oh cium tangan ya Allah, kalau dan Ramili ora cium tangan kan banget gitu. Ya Allah, menang kiai kata wadasannya, menang kiai guyon nih, guyon tapi. Lah kenapa kok menang kiai? Karena kiai itu ternyata yang membuat negara jadi aman, salah satunya kiai. Bagaimana kiai menjelaskan tafsir agama yang membuat masyarakatnya moderat, toleran, menghargai perbedaan, tergantung kiai. Tugas camat, tugas dan ramil, tugas Kapolsek jadi ringan kalau kiai-kiainya ketika menjelaskan agama Islam, pelajaran-pelajaran dalam Islam, tafsir, hadis, menggunakan penafsiran ulama-ulama moderat yang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kalau tadi ekstrim kanan ya, ada juga yang ekstrim kiri Pak, sing liberal-liberal nih, yang menggunakan tafsir hermeneutik. Santri ini belum dengar, nanti kalau jenengan sudah kuliah, mungkin yang Mahat Ali sudah dengar ini istilah. Menggunakan tafsir kontekstual per kalimat. Bahaya nih. Itu ada orang hafal Quran di Arab sana, saya nggak mau sebut namanya, di TV hafal Quran Pak. Ya samalah sama santri Bulus lah ini. Dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Al-Quran di mana nih? Masya Allah. Iku hafal Quran Pak. Mau nafsiri Quran ini tadi bukan pakai tafsir Jalalain tapi pakai jalan lain. Dia bisa mengatakan bahwa nikah itu pakai wali, pakai ijab kabul itu kan tidak lepas dari konteks budaya. Waduh. Karena pada masa itu perempuan kecil-kecil, maka mau tidak mau butuh bapak sebagai wali, butuh jid sebagai wali, butuh kakak sebagai wali. Ijab kabul itu kan ya bahasa transaksi saja, sama kayak orang jual beli
kula tumbas nggih kula sade. Tapi kalau Anda kemudian bilang, "Yuk, njaluk sego pecel yuk." Bilangnya njaluk. Kalian apa, Pak? Telur. Ya kena. Tapi kemudian dibayar, itu sah, itu ijab kabul juga walaupun bilangnya njaluk, bukan apa? Tumbas. Sekarang sama, orang nikah itu udah nggak perlu lagi wali karena perempuan sudah dewasa, dia bisa memutuskan kehidupannya sendiri, kemudian dia bisa mencari calon suaminya sendiri, termasuk nggak perlu ijab kabul, asal suka sama suka langsung masuk hotel, jadilah dia dapat free wife. Kalau tadi kan Banser bilang nontonnya pakai lift. Nah sekarang itu ada orang seneng nginep di hotel, kenapa? Karena di hotel itu dapat free wife. Maksudnya free wifi tapi free wife itu bojo gratis gitu. Nah ini bahaya, ini bahaya. Ini namanya liberal. Nah makanya panjenengan ya Allah ngaos niku harus sama guru yang jelas. Yang menjadikan agama Islam kata Mbah Sahal tadi, ya'taqiduna annal islama dinan la ilman. Anda harus menjadikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang harus diamalkan, bukan sebagai ilmu pengetahuan. Makanya Masya Allah, melihat zaman akhir nih, ya, kemudian melihat masih ada yai-yai seperti panjenenganipun Romo Kiai Haji Wan Hasan niki dan para masyayikh NU yang masih mau istiqomah ngajar ngaji, kula niki remen. Sebab dunia sekarang memang sangat lebih membutuhkan orang-orang seperti beliau daripada pada masa lalu. Dan kita beruntung Pak, masih ada orang-orang seperti beliau. Zaman sekarang anak-anak kita itu lebih mudah mendapatkan informasi yang tidak sempat difilter lewat alat niki lho, namine napa? Al-HP, napa? Al-HP niki lho. Sekarang itu anak-anak cari informasi dari ini. Kalau dulu kan orang ngaji kitab, dibaca, gurunya menjelaskan, dikasih tulisan. Kadang-kadang kemudian jadi takrir oleh murid yang pinter. Qala syekhuna, bahwa penjelasan ini, penjelasan ini. No zaman riyen ngaten. Nah sekarang coba orang bisa mengambil informasi langsung, yang dibuka bukan kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, yang dibuka niku kitab apa Tuhfatul Facebooki. Ya. Sama Fathul Instagrami wa Nihayatut TikToki. Semua dari situ. Ya kalau yang dilihat kebetulan orang-orang yang sanadnya jelas, Gus Baha, nggih, atau gus-gus yang alim-alim, kula mboten alim, kula niku biasa mawon. Yang alim-alim niku Anda boleh lihatlah itu. Yang sinaune jeru-jeru ambil. Lah kalau kemudian yang diambil itu yang ngawur-ngawur itu, sempat belum lama itu di Bandung ada yang ngawur menafsirkan Quran, katanya Kanjeng Nabi itu sesat. Wa wajadaka dhallan fahada, diartikan dan kami telah menemukanmu hai Muhammad dulunya tersesat. Nabi Muhammad itu dulu tersesat. Hadza min jumlatil ngawurin, termasuk orang yang nopo ngawur. Sakudune Pak, yang dibaca itu terjemah. Makanya saya ingat dulu zaman kula dados santri Mbah Yai, saya dulu aktif ikut LBM, lembaga sing bahas-bahas masalah nih, lembaga Bahsul Masail. Saat dulu saya ikut zaman santri latihan Bahsul Masail tingkat madrasah aliyah. Dulu ada di Jawa Tengah namanya IPMAS, Ikatan Pelajar Madrasah Aliyah Salafiyah. Kajen, Meranggen, tapi sekolah yang sekolah, bukan seperti sarang. Karena sarang bukan lawan kajen, sarang niku tingkat lanjutan. Ngajinya udah gede-gede ya. Kajennya lumayan kalau ngaos ya sedengan lah. Pernah ngaji Jawharul Maknun,
pernah ngaji Juman, tapi tidak dalam seperti sarang yang pondok salaf yang isinya ngapal notok. Nah, kula niku ten pondok masih belajar ilmu administrasi, psikologi jiwa, psikologi umum. Ya masih belajar bahasa Inggris, little I can. Ya, little napa I can, masih belajar fisika, masih diajari oleh Mbah Sahal, masih belajar jurnalistik. Maka santri-santrinya Ki Sahal penulis bahasa Indonesia, kolumnis. Maka lihatlah itu Gusulil Absor Abdallah, keren banget ya kan. Ini kan dilihat gurunya pinter-pinter. Nah, kula niku riyen ngaos pas Basul Masail ten Kudus. Zaman masih sugeng Kiai Ma'ruf Irsyad. Nah, di pondoknya Kiai Haji Ma'ruf Irsyad Mbah Yai. Nah, beliau yang Kudus. Narasumber yang hadir sesepuh niku namine Mbah Yai Sya'roni. Mbah Yai Sya'roni, besannya Mbah Arwani ya. Kalau Mbah Arwani kan ahli Quran. Mbah Arwani besannya guru saya juga, Mbah Abdullah Salam Padi. Al-Arif Billah. Mbah Arwani ini muridnya Mbah Munawir. Sanad Qur'annya jelas. Maka saya katakan, idza su'ilta umdatul qurra iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Idza su'ilta umdatul qurra iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Wal muntaha wal arwani kudwatuna fasahihil a'malatas lam fitana. Ya. Idza su'ilta, jika Anda ditanya umdatul qurra iman, aiman umdatul qurra, diwalik niki lil wazan. Siapakah ulama yang jadi patokan qiraah sab'ah dan tafsir? Munawwirun, kata saya Mbah Munawwir. Nazilu Jogja fa'laman, ulama yang tinggal di Jogja. Fa'laman, moko weruh sira kabeh. Wal muntaha, dan Mbah Muntaha Kali Beber Wonosobo. Wal arwani, dan Mbah sinten? Arwani Amin Kudus. Qudwatuna, adalah panutan kita. Fasahihil a'mala taslam fitana, maka luruskan niatmu dalam beramal, taslam fitana, niscaya kau akan selamat dari fitnah. Lah kalau ngaos nih, kalau ulama nih, pas saya umur 18 itu, 17 18, saya ingat Mbah Sya'roni bilang, "Le, kowe hati-hati yo. Zaman saiki ku ana wong gaya le," kata Mbah Sya'roni. Ngerasa dadi imam mujtahid, pingine derajate padha kaya Imam Abu Hanifah, kaya Imam Malik bin Anas, kaya Imam Syafi'i, kaya Imam Ahmad bin Hambal. Dia seperti mau jadi mujtahid kelima. Dia bilang kemana-mana, le, Anda tidak perlu ikut kiai, karena kiai bisa salah. Kita dalam beragama ikutilah Quran dan hadis, bukan kiai. Ini kalau dalam istilah muqaddimah, premis minornya kaya-kaya bener Pak. Dalam ilmu mantek ini kaya-kaya, muqaddimah ulanya bener. Kowe melu kiai apa melu Quran? Seakan-akan gitu. Ini sama pertanyaannya Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, seperti orang bertanya pada orang-orang itu yang belajar, Anda Islam? Islam. Anda dalam hidup lebih milih ngikutin Al-Quran apa Pancasila? Nah, dianggapnya itu Pancasila itu selevel sama Quran. Ya jelas tidak. Pancasila itu ideologi, Al-Quran itu kitab suci. Walaupun bagaimana yang namanya Pancasila tidak bisa menggantikan kitab suci, Pancasila tidak bisa dijadikan agama, tidak bisa digunakan untuk menjadikan alat menggantikan agama sampai kapanpun. Karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia
yang kita jadikan pegangan hidup berbangsa bernegara bersama-sama di Indonesia. Tapi yang perlu kita catat, isi Pancasila lima-limanya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Paham napa mboten? Jenengan manggut-manggut itu paham napa mboten? Jadi penting, Pak. Nah, Kiai NU ini bisa menjelaskan begini, wong dulu dibahas di Muktamar NU, sebelumnya di Munas NU tahun 1983 di situ Bondo. Lalu dibahas di Muktamar zaman Pak Harto. Ini ketemu orang-orang semacam ini, kalau santri itu ilmunya kurang, goyang itu. Akhirnya jadilah ekstrim kanan itu, yang terus menganggap Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek tohut itu. Sing hawane kesel wae karo pemerintah niku. Kalau sudah enggak cocok demo di kantor bupati, pagere dioyak-oyak sambil takbir, Allahu Akbar. Polisi yang jaga dituding-tuding, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi ini kesel, Pak. Wong Islam kok polisi ini ditakbiri kesel, suwi nyaut, Sami Allahu liman hamidah. TNI yang backup di belakang jawab pelan-pelan, Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, ya Rasulullah. Lah Mbah Sya'roni niku matur kali kula niku, jaman kula dadi santri, kelas 3 aliyah. Ini supaya nih santri Mahat Ali tahu, Anda lebih tua umurnya sekarang, harus tahu pemikiran semacam ini. Hati-hati kata Mbah Sya'roni, ketemu wong ngomong ini hati-hati. Dia ngomong, dia lupa, dia sinau Quran, memahami terjemah Quran, tafsir Quran kok sapa nek ora kok kiai. Leres apa mboten? Dia sinau hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, sing cilik-cilikan ya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Dari siapa dia ngerti menerjemahkan ahaditsul ahkam kalau bukan dari kiai? Lah kok isa-isane ngomong ojo melu kiai, melo langsung Al-Qur'an dan hadis. Omong ini seakan-akan benar tapi salah, bahaya. Nah ini banyak, Pak. Dan ini di kota laku, Pak. Tapi insya Allah ten Purworejo mboten payung nggih. Paham semacam ini di Purworejo laku apa tidak? Insya Allah tiang Purworejo masih istiqomah nderek para ulama. Allahumma amin. Sebab ulama itu punya alatnya. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi, seorang ulama usul fikih, madhabnya Maliki, tapi alim. Beliau pernah mengatakan begini, bahwa memahami Quran hadis itu butuh 2 diantaranya. 1, faham bahasa Arab. 2, lewat guru yang ngerti kunci memahami Quran hadis. Harus itu. Mulazamatus syuyukh, sehingga beliau katakan kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu adanya di hati ar-rijal, para ulama yang punya sanad. Sing ngerti maknane yadullahi fauqa aidihim itu tidak diartikan tangan, tapi diartikan kekuasaan. Pertanyaannya, kenapa diartikan kekuasaan? Tidak diartikan tangan, harus ditakwil. Sebab nek jenengan artikan tangan, Gusti Allah duwe tangan, kok duwe sikil, kok duwe mustaqo. Lah kok padha karo makhluk. Lah padahal kita ngaji zaman kecil tauhid sudah diajarkan, Allah wujud kidam baqa lil hawadisi binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Nah, ten mriki wonten mukhalafatun lil hawadis. Sekali lagi pentingnya sanad keilmuan. Maka Mbah Sya'roni dulu ngasih tahu saya, dhisik le nang Solo ono mujtahid kelima. Zaman itu
Kalau ditanya hukum langsung jawab, koyok-koyok pinter. Orang awam yang tidak ngerti pasti terkagum. Pak Kiai, bagaimana hukumnya? Laki-laki pakai cincin emas, pakai kalung emas. Oh, dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi pernah membuang cincin emas. Beliau mengatakan, ini cincin emas, ini sutra diharamkan buat umat saya yang laki-laki, dihalalkan buat umat saya yang perempuan. Oh gitu Kiai, iya. Tapi ini cincinnya dipakai buat sholat ke masjid. Oh nanti dulu. Kalau buat sholat itu masalahnya ada ayatnya di Quran, lain lagi hukumnya. Di Quran ada ayatnya yang berbunyi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, khudhu zinatakum, juku'o perhiasanmu, bawalah perhiasanmu, pakailah perhiasanmu inda kulli masjid, kalau kamu mau berangkat ke masjid. Sing takok bingung, lah terus bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, tadi katanya Nabi bilang ini cincin emas haram buat umat yang laki-laki, kok ayatnya tadi kalau mau ke masjid suruh pakai perhiasan? Oh berarti ini maksudnya laki-laki haram pakai cincin emas, kecuali kalau mau sholat saja ke masjid malah boleh. Niki Pak, ini namanya tafsir ledalede saenake wudele bahaya nih, kata Mbah Sya'roni. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bersanad dari ulama yang jelas, sanad ulama ahlus sunnah wal jamaah. Masya Allah, saestu kula niki remen saged rawuh mriki hataman tafsir Jalalain. Saya hanya menceritakan sekilas. Kula niku pun nyatet kedik niki, bagaimana di antara tafsirannya Mbah Soleh Darat yang istimewa. Cuman karena sudah 1 jam, pasti jenengan sudah capek nggih? Hah? Loh ini bilang dereng, belakang sudah capek nggih Bu? Nggih. Kalah karo ibu-ibu jenengan. Mun 1 jam kula wang niki. Sekilas saja sekilas. Mbah Soleh Darat itu luar biasa. Salah satu corak tafsirnya ketika menafsiri tafsir Jalalain atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Nih, kalau tulis nih, niku beliau kan tadi kan corak tafsirnya tasawuf nggih, maka punya makna-makna batin dari makna zahir setiap ayat. Keren niku Mbah Soleh Darat. Ketika beliau menafsiri ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Ini kan nonton ayat bunyinya gini. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Innama harrama alaikum, angin setuhune wis ngaramake alaikum atas sira kabeh. Niki bahasa Jawa saya bener apa enggak nih? Nah, saya sudah lama enggak bahasa Jawa, Pak Yai. Al-maitata ing batang. Saya tadi dipeseni suruh bahasa Jawa sama beliau ini. Walahmal khinziri lan dagingi celeng. Celeng bosone napa? Celeng, enggak ada bahasa halusnya celeng nggih. Enggak ada. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, lan sembelihan ingkang disembelihan apa bihi krana ma li ghairillah, krana sakliyane Gusti Allah. Di sini menarik ya, kalau makna zahir dari ayat ini ada 4 yang diharamkan Allah pada kita. 1 al-maitah, bangkai. Kedua
Ya, wadama dulu, dam, darah. Kelewat tadi. Ketiga, walahmal khinzir, dan daging babi atau babi. Keempat, wama uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Ini secara zahir kita tahu. Makan bangkai haram. Bangkai itu ya ukurannya ayam, wedhus, sapi yang tidak disembelih standar. Nikine wadajain sama jalan hulqum mari, jalan makan dan jalan nafas buatan pedot nih. Nah, itu berarti bangkai. Kita tahu itu kalau makan bangkai haram. Mbah Soleh Darat mengartikan bangkai itu menarik. Makna batin dari bangkai kata Mbah Soleh Darat, simbaipun Wan Hasan niki, beliau mengartikan bangkai itu adalah Allah mengharamkan kepada kalian untuk mencintai harta dan dunia. Masya Allah. Li'anna dunya jifah, karena dunia itu hakikatnya kayak bangkai, waktu labuha gelap. Yang mencari nguber dunia jabatan adalah ngapunten asu segawan. Nek asu wonten bosone nggih. Segawan nek celeng mboten wonten. Barangkali ada bahasanya, maka saya tanya. Mboten wonten. Nggih. Ya Allah. Napa? Andapan. Niku bahasa aluse celeng. Masya Allah. Nek celengan napa Pak Yai? Nggih niku. Ini mada batin dan itu yang masuk. Kita itu diharamkan, artinya diharamkan, dilarang gitu loh ya. Dilarang kok mencintai dunia. Sebab dunia itu ya sesungguhnya barang yang jelek seperti bangkai. Nggak usah diuber sampai luar biasa. Orang karena jabatan, karena dunia bisa membunuh orang. Orang karena jabatan, karena dunia, karos dulure tukaran, Pak. Mitnah orang, korupsi, buat apa? Wong bakalio mati. Bakalin apa? Mati. Iku Mbah Soleh Darat. Wah, saya baca tafsirnya tuh keren ini. Sayangnya saya bahasa Jawanya kurang halus. Kedua, singkat mawon, ibu-ibu pun sudah bilang enggak cekap oh ya Bu ya. Beliau menafsirkan darah itu maknanya syahwat. Hidup itu jangan nuruti syahwat, nuruti kepengin gitu loh, Pak. Syahwat itu apa? Kepengin. Wong iku ya kudu lihat antara resiko sama kepengin. Nek kalau cuman kepengin ini tiang jaler niki lho, bapak-bapak yang di sini tawani pengen apa mboten rabi maning. Nah, semua bilang pengen. Cuman kan kemudian lihat resiko dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Langgi, tadi kan saya katakan ini banyak wajah-wajah tertekan. Cara ilmu firasah, cara ilmu katuragan banyak wajah-wajah apa? Tertekan, kepengen kawin lagi tapi tertekan gitu ya. Tidak bisa karena melihat resiko. Sebagai ASN, belum lagi anak, belum lagi istri, macam-macam lah. Belum lagi nanti tanggung jawab di akhirat. Berarti saya jenengan berarti mengharamkan darah, yakni mengikuti syahwat. Kenapa kok darah oleh Mbah Soleh Darat diartikan syahwat? Karena ada hadis yang berbunyi innama yajri syaitanu majraddam ala bani adam majraddam. Setan itu dia jalan menggoda manusia lewat jalan darah. Ini kalau diartikan darah, lu setan bicara lewat darah kok jantung yang memompa darah. Ternyata ini kalau kata para sufi, ulama-ulama tasawuf, maksudnya setan menggoda manusia lewat jalur syahwat. Kalau manusia memperturuti syahwatnya, asal pengen dituruti, pengen di rumah gede, piye carane iso duwe omah gede, mbok korupsi, mbok ngapusi, setan masuk. Sud. Piye carane bisa dapat jabatan itu? Entah caranya nyogok segala macam, kok dituruti?
setan masuk, itu syahwat. Saya baca ini keren sekali. Lalu beliau menafsirkan secara batin, tafsir Isyari. Ya, apalagi babi walahmal khinzir. Walahmal khinzir. Kenapa? Babi itu oleh Mbah Soleh Darat diartikannya nopo? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu jelek. Ya, syahwat sama hawa nafsu beda, Pak. Kadang-kadang memang kita ini mengartikan syahwat sama hawa nafsu sama. Dalam kajian-kajian tasawuf niku benten. Punlah terakhir pun dalu beliau mengartikan sembelihan yang disembelih bukan selain atas nama Allah niku artinya Allah mengharamkan kita beramal yang tidak ikhlas. Nah, karena amal yang tidak ikhlas niku artinya beramal bukan karena Allah. Cekap semanten persis kula mun setunggal jam langkung nggih. Moga-moga saya dapat banyak manfaat hadir di pondok ini. Moga-moga kita doakan Mbah Yai yang rawuh ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, panjang umur ya. Guru kita Sayyid Wan Hasan bin Aqil Pak Abud dan putra-putri semua mantu yang mandegani pondok ini bisa diberi kekuatan zahiran wa batinan. Juga doakan Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek bisa jadi pejabat yang Masya Allah bisa menaungi masyarakat. Tolong doakan khusus NU, PCNU Purworejo. Nggih, kula remen wau wan. Begitu saya masuk mriki itu lihat Ibnu IPPNU Pondok Al Iman. Tolong pondok-pondok yang ada di Purworejo dibuatkan seperti di sini. Yang santrinya itu sudah dikenalkan dari aliyah sanawiyah masuk jadi Ibnu, masuk jadi IPPNU, nanti mahasiswa masuklah kemudian jadi PMII, kemudian kalau besar masuk aktif jadi Ansor Santri Al Iman, termasuk kalau sudah di masyarakat masuk aktif jadi Fatayat dan Muslimat serta aktif di Nahdlatul Ulama. Saya punya tanggung jawab moral karena saya pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau saya diundang pengajian, saya bilang saya akan bicara. Diundang hall, saya bicara hall. Diundang hataman, saya bicara hataman. Tapi 5 menit, 10 menit terakhir saya harus promosi NU. Angsal nggih, tolong dukung nih NU. Penginnya punya rumah sakit. Dimulai dengan ya klinik dulu. Insya Allah nanti NU bisa punya rumah sakit di Purworejo seperti rumah sakit Islam NU di Demak besar. Kemarin saya ke sana Demak. Nggih, kalau meresmikan klinik cuci darah NU. Seperti rumah sakit NU di Sidoarjo, di Surabaya, di Malang, di beberapa tempat. Doakan Purworejo niki basis NU, Pak. Kalau mboten saged Masya Allah, sedih kula. Pondok-pondok besar-besar di sini. Mari sama-sama kita doakan moga-moga NU insya Allah bisa khidmah yang sempurna. Kalau khidmah keagamaan NU sudah banyak, yang belum terlihat khidmah kesehatan, nggih, sama khidmah pendidikan dan khidmah ekonomi. Semanten pandungane monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim antal karim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma barik li hadzal ma'had al-iman bulus faj'al af'idatan nasi tahwi ilaih faj'al af'idatan nasi tahwi ilaih. Allahumma barik li masyayikhihi wa barik li tullabihi wa talibatihi wa barik li jami'i man takharraja
min hadzal ma'had wa kulli abai abnaihi wa banatihi wa barik liman jalasa fi hadzal ma'had minal hukuma, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, wa barik li nahdlatil ulama fi Purworejo. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.